إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام وخص من الأولياء والعلماء بالمعرفة التامة على سائر الأنام ورفع أقدارهم بأنس المحبة والمكاشفة والمشاهدة فنالوا أعلى المقام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إمام كل إمام. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي البهجة والكرام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى في الآيات الأخرى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حروف. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: أكثروا صلاة علي فإن صلاتكم مغفرة لذنوبكم واطلبوا لي الوسيلة والدرجة الرفيعة فإن وصيلتي عند ربي شفاعة لكم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بمجالس العلماء فإن الله يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميت بماء المطر. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Yang pertama, saya hormati, saya muliakan, saya banggakan kepada para ustaz, para guru-guru, alim ulama, tokoh agama. Yang saya dengar tadi ada Ustaz Soleh, kalau di Banjar namanya Guru Saleh. Ustaz Soleh, Ustaz Romi, Ustaz, dan mohon maaf para ustaz-ustaz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya kepada beliau. Kemudian yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan kepada keluarga besar ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Raya
Ketua dan pengurus Lembaga Dakwah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Kecamatan Muara Wahal dan Kombeng, ibu bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan hidayah serta taufiknya. Allah telah hadirkan, kumpulkan dan pertemukan kita di musalla wa'tasimu bihablillah. Mantap di musalla. Ditambah lagi wala tafarraqu. Berpeganglah kalian dalam agama Allah atau tali Allah dan jangan bercerai-berai. Para ikhwan dan akhwat jamaah yang dirahmati Allah, rasa syukur itu rasanya bukan hanya sekedar ucapan, tapi pengaplikasian lewat lisan, arkan wal jinan, lidah, anggota tubuh dan qalbu yang selalu banyak mengingat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah hadirkan, kumpulkan dan pertemukan kita di dalam mushola ini bukanlah sebuah kebetulan, tapi 70.000 tahun sebelum kelahiran kita di alam dunia, Allah sudah pertemukan kita di alam arwah. Salawat selalu bersenandung salam terlimpah dan tercurah ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikut Rasulullah dari dahulu hingga sekarang sampai kelak masa yang akan datang. Mudah-mudahan duduk kita di dalam mushola ini menjadikan sababiah turunnya ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat dunia dan akhirat kita dikabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita, orang tua kita, saudara kita, handai daulan dan famili, para ikhwan dan akhwat disembuhkan oleh Allah dari semua penyakitnya, baik penyakit zahir, penyakit batin. Yang ada hutang piutang dilunaskan oleh Allah dari semua hutang piutangnya, dan diberikan rezeki yang dia tidak pernah menduga-duganya. Amin Allahumma amin. Para ikhwan dan akhwat, asatid dan asatidah, ibu bapak yang dirahmati Allah, hari ini kita melaksanakan 3 acara dalam satu tempat. Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriringan dengan manaqib Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, dan bertepatan pula dengan haul seorang wali agung qutbul kutub di dalam negerinya, yaitu Syekh Zaini bin Abdul Wani atau dikenal dengan guru sepupu. Berarti ini 3 in 1, 3 dalam 1. Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya sudah sebuah acara rutinitas yang sering kita dengar dari mushola ke mushola, dari masjid ke masjid, dari tabligh akbar ke tabligh akbar, bahkan di pengajian-pengajian pun para masyayikh, para guru-guru, para ustaz sering memperdengarkan kita tentang sejarah Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya dimulai dari perjalanan Nabi waktu mulai Isra, ketika berbaring di samping Baitullah bersama sepupu dan paman beliau, lalu Nabi diisrakan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa Palestina, naik Sidratil Muntaha, Baitul Ma'mur, Rafratul Aula, sampai turun perintah sholat, selesai pulang makanan. Kan gitu.
Biasanya kan gitu. Itu sudah hafal. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Syamsul Qomar. Saya seorang khadim atau khadam atau pembantu, tukang bersih-bersih majelis mushola, majelis TKN Kutai Barat. Saya kebetulan lahir dari rahim yang sama dengan kanda Ustadz Saifullah. Mungkin ibu bapak ada yang pernah melihat beliau. Kalau face-nya kan sama, cuma wajah boleh sama, penampilan beda. Ustadz Saifullah kakak kandung saya, Ustadz Saifruddin, beliau kembar dengan Ustadz Saifullah. Mungkin Ustadz Saifruddin pernah juga ke sini. Suara kita beda-beda tipis, tapi saya agak tebal dikit. Beliau kakak kandung Ustadz Saifullah. 2005 perjalanan spiritual beliau mengambil baiat talqin pada seorang mursyid Kamil Mukamil Bahrul Tariqah Syekh Ahmad Sahibul Wafazatul Arifin atau Abah Anom di Surabaya Tasikmalaya. Tepat 2008 beliau diangkat menjadi wakil talqin 3 tahun di dalam pengamalan. Beliau diangkat menjadi wakil talqin dan setelah itu berkhidmatlah kepada Abah Anom menyebarkan tariqah dalam rangka menjaga, memelihara, mengamalkan dan melestarikan thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Raya yang nanti insyaallah kita bahas. Jadi ada 3 bahasan kita pada malam hari, pada siang hari ini. Yang pertama Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Manaqib Sultanul Awliya di dalam hikmahnya Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah, dan kemudian cerita biografi tentang Syekh Zaini bin Abdul Ghani atau urus kumpul yang bertepatan juga kita hauli. 3 kesempatan itu insyaallah 3 menit selesai. Kecepatan itu. Sejarah Isra dan wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sering kita dengar. Kita perhatikan bahwa sampai sekarang pun kita belum resep. Yang kita tahu hanya perintah sholat. Dan kalau orang cuma bisa sholat, tapi sebelum sholat dia tidak belajar. Sebelum sholat apa bu? Sebelum sholat mestinya wudu dulu kan. Sebelum wudu mestinya kita faham dengan air yang kita wuduin. Ada air namanya tahirun mutahharun, ada air namanya tahirun ghairu mutahharin, itu namanya air ma'un mustahmalun, ada mutanajjisun, ada mutahun, ada air-air. Semua yang kita pakai semestinya dalam keadaan suci ketika kita hendak menghadap Allah. Itu secara zahir. Suci dalam pandangan zahiriyah mestinya diiringi suci di dalam pandangan batiniyah. Karena manusia itu makhluk yang terdiri dari 2 elemen. Elemen zahiriyah dan elemen batiniyah. Zahir dan batin, ada jasad dan ada ruh. Kalau jasadnya saja yang dibersihkan, sementara ruhnya tidak dibersihkan, artinya jasadnya yang sholat, ruhnya tidak menghadap Allah. Sepakat para ulama ahlul fikih. Kita buka di dalam beberapa kitab fikih, as-salatu az-zikr. Salat itu mengingat Allah. Kalau orang tidak mengingat Allah, sama dengannya tidak salat. Tapi jangan diumbar-umbar. Ya. Maksudnya tidak salat, ibadah yang dia lakukan tidak bernilai untuk mendekatkan dia kepada Allah. Makanya tidak heran
Ada orang yang rajin sholat, maksiatnya taat. Ya, ada yang taat dalam maksiat. Ada orang yang tekun di dalam sholat, tapi ngerumpinya hebat. Rajin duduk di majelis taklim dia, rajin duduk di majelis taklim, kurang majelis taklim, ngerumpinya udah kemana. Apalagi cerita tentang di media sosial. Media sosial kan kita disuguhi setiap hari. Ini penampakan luar biasa. Kita disuguhkan dengan berbagai macam fitnah, ghibah, namimah. Makanya orang kadang-kadang dulu, kalau orang tinggal di dalam rumah, ibu, bapak, anak-anak tinggal di dalam rumah, wiritannya wiritan yang baik. Tasbih dia pegang di tangan, dia baca surah Yasin, dia baca tabarak, dia baca waqi'ah, salawat kepada Rasulullah, lisannya berzikir mengingat Allah, kalbunya pun berzikir mengingat Allah dulu. Kalau sekarang jangan heran, yang dipegang apa? Dari pagi sampai sore, ketemu malam, ketemu pagi, ketemu sore lagi, yang dia pegang handphone. Makanya ada ulama Grand Chef dari Yaman ditanya, wahai Syekh, apa perbedaan orang dulu dengan orang sekarang? Kata Syekh tersebut, tidak ada bedanya. Allah kasih waktu orang dulu 24 jam satu hari satu malam, sama dengan orang sekarang 24 jam satu hari satu malam. Orang sekarang, orang dulu, kalau kata Syekh tersebut, kalau engkau ingin mengetahui bagaimana orang terdahulu dengan orang sekarang, kamu lihat orang sekarang, sedekat apa dia dengan handphonenya, sedekat itulah orang dahulu dengan Al-Quran. Sedekat apa orang sekarang dengan handphonenya, sedekat itulah orang dahulu dengan tasbihnya. Itu aja bedanya. Kalau orang dulu dekat dengan Al-Quran, dekat dengan tasbih, dekat dengan salawat kepada Rasulullah. Maaf kalau kami di Banjar itu dulu amaliyahnya simple doang, salawatnya amaliyah hasanah yang kami lakukan. Kemudian ada burda, amaliyah yang memang mendekatkan kita kepada Allah di dalam wasilah tersebut. Itu amaliyah hasanah. Amaliyah itu ada dua, ada amaliyah hasanah, ada amaliyah darajah. Amaliyah hasanah yang kita ambil, kita petik, kita dengar, yang kita salin dari guru-guru kita ketika kita belajar di majelis ilmu atau majelis taklim. Kalau amaliyah darajah, amaliyah yang punya silsilah, yang diambil dari seorang murabbir, guru yang mursyid, guru yang bisa membimbing rohani. Guru mursyid ini guru yang bisa mencerdaskan muridnya. Kalau gurunya cerdas saja itu sesuatu yang wajar. Guru punya murid 100, gurunya cerdas, muridnya belum tentu cerdas. Tapi seorang murabbir, guru yang cerdas, dia bisa mencerdaskan muridnya. Di mana hal dia bisa mencerdaskan muridnya? Kecerdasan seseorang ketika dia mampu mengingat Allah dalam setiap waktu dan saat. Bukan pintar IQ-nya di atas 200. Inilah yang dibimbing oleh guru murabbir. Bukankah kita pernah belajar, mendengar bagaimana Isra wal Mi'rajnya Nabi? Siapa yang membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka berjumpa dengan Rabbnya? Sayyidina Jibril alaihi salam. Sebelumnya dada Rasulullah dibedah. Apakah dada Nabi kotor? Tentunya tidak. Mustahil dada seorang Nabi junjungan, Nabi awal, Nabi akhir, laula lamma khalaqtul aflaq. Jikalau tidak karena engkau wahai Muhammad,
tidak aku ciptakan seluruh alam jagat raya ini. Mustahil dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kotor. Kenapa di dalam sejarah kitab-kitab itu dada Nabi dibedah? Apakah dada Nabi kotor? Tentunya tidak. Rasulullah ingin mengajarkan kepada umat, kalau engkau ingin menghadap kepada Rabbmu, kalau engkau ingin berjumpa kepada Rabbmu, maka bersihkanlah qalbu. Karena qalbu ini, hati ini menjadi barometer atau menjadi tolak ukur baik dan buruknya setiap kehidupan manusia. Ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam tubuh anak Adam itu ada segumpal daging. Fa idza saluhat jasadu kullu, apabila daging itu baik maka baiklah semua anggota dan perilakunya. Wa idza fasadat, apabila daging itu rusak, fasadat jasadu kullu, maka rusaklah semua amal lakunya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah daging tersebut adalah qalbunya manusia. Ma huwal qalbu, apa itu hati? Dalam menurut pandangan biologis, hati itu yang sebelah dua jari, sebelah kanan di bawah dua jari di bawah susu sebelah kanan. Itu hati menurut biologis. Menurut pandangan ulama sufi, hati itu dua jari di bawah susu sebelah kiri. Detakkan jantungnya manusia namanya qalb. Makanya qallaba yuqallibu taqliban. Hati itu berbolak-balik. Qallaba itu berbolak-balik. Makanya kadang-kadang hari ini ngomong sayang ya Bu, besoknya ngomong benci. Kadang-kadang baru pagi ngomong sayang, siang nanti benci lagi. Begitu keadaan hati yang selalu berbolak-balik. Karenanya ini yang menjadi perhatian serius dalam pandangan ulama-ulama sufi. Kalau engkau ingin berjumpa kepada Rabbmu, maka bersihkanlah dulu hati. Hakikat dari kalimat itu, Rasulullah dadanya dibelah, dibersihkan. Di sana dikatakan ada alaqatun sauda, gumpalan-gumpalan yang hitam ini yang diangkat. Padahal tentunya mustahil Rasulullah mempunyai secercah, setetes noda yang hitam itu mustahil. Secara hakikat mustahil. Tapi kalau dalam pandangan syariat, Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari. Kan gitu. Nabi Muhammad itu manusia wa laysa kal basyari, tapi tidak seperti manusia. Bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Tapi manusia itu diibaratkan batu yakut. Manusia seperti bongkahan batu yang tiada nilai. Adakah gumpalan-gumpalan hitam itu? Tentunya tidak ada. Ini secara hakikat Rasulullah mengajarkan kepada kita agar bersihkan qalbumu ketika engkau ingin menghadap kepada Allah. Siapa yang membersihkan? Bisakah kita membersihkan sendiri? Cari ada orang yang bisa membersihkan qalbu kita. Ada orang yang bisa menanamkan nur di dalam qalbu kita. Ada orangnya. Makanya dicari namanya masyayikh mursyid, guru yang mursyid, guru yang bisa membimbing rohani murid. Sebagaimana Rasulullah diisrakan dengan Sayyidina Jibril alaihissalam. Jibril kan bolak-balik menghadap Allah untuk menerima wahyu dari Allah disampaikan kepada Rasulullah. Faham benar Jibril perjalanan menuju kepada Allah. Makanya Rasulullah dibawa ke sana. Kenapa harus dengan Sayyidina Jibril? Apakah Rasulullah tidak mampu berjalan sendiri? Padahal Allah punya hak veto.
Allah punya hak idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah menghendaki wahai Muhammad engkau menghadap kepada aku, selesai tanpa ada bimbingan Jibril. Ini pun Rasulullah mengajarkan kepada kita. Kata Nabi, kalau engkau ingin menghadap kepada Allah, maka cari guru yang bisa membimbing rohanimu sampai kepada Allah. Guru yang paham, guru yang ngerti. Guru syariat ada, silakan cari guru ngaji, cari guru yang belajar, yang kita mempelajari dengan beliau ilmu-ilmu fiqih, ilmu-ilmu syariat. Tapi dalam ilmu rohani, ilmu hakikat, cari guru yang sampai kepada wilayah ilmu tersebut. Makanya ada ilmu syariat, tariqat, hakikat, ma'rifah itu buah. Jadi jangan salah kalau kita ada ngaji ilmu ma'rifah, katanya gurunya bisa terbang, katanya gurunya bisa nyelam di sungai Wahau, timbulnya di Muara Aman, tapi timbulnya bengkak. Kalau bahasa kota itu berbus, cara Jawanya apa itu Pak? Gelembung. Nah ini ada banyak kajian seperti itu mengatasnamakan ilmu ma'rifat. Kemudian gurunya sampai waktu sholat tidak sholat. Ini kan banyak. Biasanya maaf, kita di kota Barat itu banyak kaum-kaum padepokan yang mengajarkan itu dulu. Sekarang hampir sudah kita bantai habis. Bukan kita memusuhi mereka, kita dekati mereka bahwa apa yang mereka ajarkan semua tidak ada yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Makanya kalau cari guru itu guru yang ilmunya muwasilah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak kita ngajinya, enak punya sanad keilmuan, Al-Qur'annya jelas, hadisnya jelas, ilmunya jelas, gurunya jelas, pengamalannya pun jelas. Maka yang jelas-jelas saja, jangan yang enggak jelas. Yang jelas-jelas kadang-kadang dibolak-balikkan orang, katanya enggak jelas. Apalagi para ikhwan dan akhwat thariqah, saya yakin dahulunya pertama thariqah masuk di Wahau ini pasti orang pada aneh, pada heran. Kenapa zikirnya harus manggut-manggut la ilaha illallah, la ilaha illallah? Kenapa zikir harus merang? Harus matanya merem? Ini ada sanadnya, ada silsilahnya, hadisnya dengan derajat hadis hasan dan sahih. Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, ghammid aynayka ya Ali, pejamkan dua mata engkau wahai Ali. Rasulullah mengajarkan mentalkin zikir dengan praktek. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah melalui praktek sampai turun terus sampai ke bawah, pengamalnya pun melalui praktek, bukan melalui teori. Kita kan sering belajar teori, prakteknya tidak pernah. Ada orang yang menghafal peta kota Samarinda tapi dia tidak pernah berjalan ke Samarinda. Kita sering baca buku tapi kita tidak tahu. Yang kita tahu hanya teori yang ada di buku. Peta kota Samarinda, hafal peta tersebut, tapi kita tidak pernah berjalan ke sana. Ketika kita ditaruh di Samarinda, satu tempat saja daerah Sungai Kunjang, ya kan? Kebingungan, ternyata yang ada di dalam peta tidak sama dengan kenyataannya. Begitu juga ketika perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi. Kalau hanya membaca di dalam peta tanpa dibimbing oleh Sayyidina Jibril radhiyallahu anhu, pastinya tidak akan mampu dalam pandangan syariat. Itu disuruh belajar menjadi seorang murabbi, seorang guru yang bisa membimbing rohani orang tersebut. Masih banyak. Makanya ikhwan tariqah, khususnya tariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, pondok pesantren Suryalaya, tanpa menafikan tariqah yang lain. Syaratnya yang penting kita punya guru yang mursyid. Syariatnya kita sudah belajar mantap bagus,
ilmu alat, belajar ilmu nahwu, sorof, mantik, balaghah, bayan dan ma'ani, semua usul tafsir, usul hadis dan sebagainya belajar bagus. Biasanya di pondok-pondok pesantren. Dan mungkin kita di sini belajar itu tidak cukup waktu, ya, tidak cukup waktu. Dalam segi ilmu kita sudah kalah dengan para ulama-ulama. Silahkan kalian bersaing dalam sisi amal. Amal yang bagaimana? Amal yang mendekatkan kita kepada Allah. Amal yang membuat kita dekat kepada Allah. Ada amalan yang membuat jauh kita kepada Allah. Kenapa? Kesombongan masuk, keangkuhan masuk, merasa pintar sendiri mentang-mentang jadi guru. Maaf, biasanya kami kalangan para ustaz itu bahaya. Penyakit yang paling sulit disembuhkan. Para ustaz bisa menasehati orang lain, tapi sulit untuk dinasehati. Ini yang baru. Ini pengalaman saya ketemu dengan seorang guru besar. Seorang guru besar. Ada orang awam bertanya, guru besar pakai cincin. Maaf, bukan tunjukkan cincin saya. Ini contoh. Guru besar pakai cincin. Cincin tersebut tampak kuning warnanya. Terus orang awam itu bertanya, guru, cincin sampean itu terbuat dari emas? Kalau saya bukan, platinum. Kata guru tersebut, iya. Saya pernah mendengar ada ustaz, ada kiai ceramah, katanya laki-laki tidak boleh pakai emas. Apa jawaban si guru? Alim saya apa alim kamu? Coba hebatin. Alim saya apa alim kamu? Ini pertanyaan, ini jawaban yang menusuk ke jantung orang awam. Lu mentang-mentang alim ya, enak betul ngomong seperti itu. Mestinya orang awam kan dijelaskan hukumnya. Laki-laki tidak boleh pakai emas, illa kecuali boleh kalau sifatnya untuk mengobati penyakit. Dia terkena penyakit dan penyakit itu menyebabkan orang tersebut sulit untuk beribadah kepada Allah. Lalu ada pakar yang mengatakan bapak harus pakai emas yang nilainya 0, sekian gram, yang ketika dilebur emas itu tidak ada bentuknya lagi, baru bapak boleh makan. Dengan itu penyakit bapak akan sembuh. Karena elemen di dalam emas itu akan menyerap radikal-radikal bebas yang ada di dalam tubuh manusia, menghancurkan. Misalnya kalau masalah pengobatan nanti malu saya sama Mas Trimo. Iya, tapi saya direfleksi, putar, dipegang tangannya kan kayak kaki saya Ustaz. Ustaz Jubaidi juga, ikhwan teman dari Melak. Ketiga kita diurut. Saya bilang kayak diinjak gajah kata saya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Orang-orang yang selalu berjuang di dalam berkhidmat kepada mursyid. Para ikhwan dan akhwat jamaah yang rahmat Allah. Sudah lewat 3 menit. Belum ada yang dibahas-bahas. Saya datang ke sini bukan menjadi tamu. Saya datang ke sini menjadi bagian dari saudara-saudara saya sendiri. Makanya saya santai-santai. Bagian dari Ustaz Saleh, keluarga dari Ustaz Romi, Ustaz Sodik, Ustaz-Ustaz yang lain. Saya ingin bukan untuk mengajari, karena tidak mungkin rasanya mengajari ikan berenang. Iya, bebek berenang tidak mungkin. Saya seorang manusia yang biasa hanya ingin berbagi. Dan kebetulan Kutai Timur bukan tempat yang asing bagi saya. Kutai Timur adalah tanah kelahiran saya. Saya lahir di daerah Sangkulirang, tepatnya di Mandu bagian dalam. Uri saya masih ada di sana, Tembuni saya masih ada di sana. Ya kalau Tembuni bahasa Banjar. Ya, artinya saya bagian dari warga Kutai Timur. Tepat umur 1 tahun, kurang lebih tahun 80, saya lahir tahun 79, tapi muka agak boros sedikit, kelihatan seperti tahun 70.
Iya. Kakak saya Ustaz Safruddin, Ustaz Safrullah tahun 75. Nah kemudian umur 1 tahun saya dibawa ke Balikpapan, ke Kalimantan, ke Balikpapan. Tahun 88 balik lagi ke Sangatta, karena bapak kerja di salah satu perusahaan Rudina Prima, di perusahaan kayu di Sangatta. Nah kerja di sana, saya sekolah dari kampung Rudina Prima di Kemp, berangkat ke Pasar Sangatta, tempat sekolahan saya dulu. Saya kelas 3 SD, Ustaz Abdullah kelas 6 SD, kakak saya yang 1 kelas 4 SD. Jalan kaki dari setelah selesai sholat subuh sampai bel berbunyi jam 8 baru nyampe. Dulu nyebrang jembatan Sangatta itu pakai gitik, pakai apa? Sampan yang ditarik dengan tali, pakai tali gitu. Tidak ada jembatan, KPC baru buka, kurang lebih tahun itu. Jadi ada histori, ada sejarah juga. Maka punya ikatan yang kuat dengan Kutai Timur. Jadi wajarlah kalau kakak saya Ustaz Safrullah, Ustaz Safruddin, bahkan saya pun datang ke sini. Dan bukan juga kata saya tadi sebuah kebetulan, bahwa ini memang perkara yang sudah Allah takdirkan. Saya datang memenuhi undangan adik Pak Surya di depan SMK, karena beliau adalah bagian dari keluarga kami. Juga ada acara nikahan keluarga Pak Surya. Saya datang ke sini, Mas terima dengar, kebetulan saya datang ke sini, ya kita saling bersilaturahim. Ar-Rahimu yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang selalu berkasih sayang, Allah yang Maha Rahman yang kasih sayangi mereka. Karenanya kasih sayangilah orang yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama. Niscaya penduduk langit yang akan mengkasih sayangi kalian. Apa caranya? Menuntutkan ampun dan rahmat kepada Allah bagi orang yang berkasih sayang tersebut. Nah dalam rangka kasih sayang inilah saya hadir dan bertemu dengan para ikhwan dan akhwat, ibu bapak yang semoga selalu di dalam ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tidak banyak yang kita kupas, kita bahas, ya karena juga keterbatasan ilmu saya, pengetahuan saya. Tujuan kita hanya bersilaturahim. Mungkin saya ada beberapa hari lagi di sini untuk bertemu dengan ikhwan dan akhwat. Kalau ingin membahas yang secara spesifik, yang lebih dalam di dalam thariqah, kita sama-sama nanti di dalam menulis ya, masalah Miftahus Sudur. Nah sejarah Miftahus Sudur itu Mas terima dulu ya, jam 2 malam nelpon saya. Malam apa itu Mas terima? Malam Jumat. Untung saya tidak perang-perangan waktu itu. Iya, untung saya lagi santai. Jam 2 malam nelpon cerita tentang keadaan wahau ikhwan dan akhwat dan niat beliau ingin membangun mushola. Kata beliau, Ustaz, apa nama mushola yang cocok? Saya bilang kasih nama Miftahus Sudur, sesuai dengan buku yang dikarang oleh mursyid kita Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin, artinya kunci pembuka dada. Nah, wa'tasimu bihablillah juga salah satu amaliyah yang dimasukkan di dalam khataman mingguan. Wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah. Sejarahnya ini 3 bulan sebelum wafatnya Abah Anom, Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin, beliau membuat kalimat wa'tasimu bihablillah. Para wakil-wakil talqin ketika itu heran dan bingung, apa maksud Abah membuat kalimat wa'tasimu bihablillah dalam amalan sebelumnya tidak ada dibuat itu. Ternyata setelah wafat mursyid Abah Anom timbul gejolak di tubuh thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang bukan kapasitas mursyid, yang tidak ada perintah dari alam lahir, karena kemursyidan itu bukan diangkat secara aklamasi,
Mentang-mentang banyak muridnya lalu ikhwan berkumpul, Pak Kiai, Pak Ustadz sampean angkat jadi mursyid. Bukan kayak pemilihan presiden, kepala desa dan sebagainya. Mursyid ini perintah dari alam lahud, alam jabar, alam malakut, alam arwah sampai kepada alam dunia. Ada mandat dari masyayikh mursyid sebelumnya, sebagaimana Syekh Ahmad Sahibul Wafa ini dalam tarekat Abah Anom diangkat oleh mursyid sebelumnya Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, bapak kandung beliau sekaligus bapak rohani beliau. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad diangkat oleh Syekh Tolhah Kalisafu Cirebon. Syekh Tolhah Kalisafu Cirebon murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Samnas, penggabung dua tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah, pondok pesantren Surya Layak. Syekh Ahmad Khatib, Syekh Tolhah Kalisafu Cirebon, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Syekh Ahmad Sahibul Wafa, Tajul Arifin bin Syekh Abdullah Mubarak. Baru kita mengambil langsung silsilah rohani itu dengan beliau. Samanya pun seperti itu. Saya kebetulan tahun 2017 diundang dengan Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan. Saya dimasukkan di bidang ifta dan tahsul masail, membahas dari thariqah-thariqah yang masuk di dalam Indonesia, di negara Indonesia ini yang terikat di dalam Jadman, Jamiyah Thariqah Mu'tabarah Nahdiyah. Nah, itu sejarah thariqah. Dan zamannya seperti itu, guru sekumpul yang lautan ilmu, kata Abah Anom, maka kita timba ilmu dari beliau. Beliau mengambil dari guru beliau, guru beliau mengambil dari guru beliau sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kuat thariqah zamannya di dalam bersolawat kepada Rasulullah. Ada satu petikan bahasa dari beliau, akhir zaman ini kata beliau sulit untuk mencari guru mursyid, makanya perbanyak sholawat. Sulit bukan berarti tidak ada. Sulit kata beliau bukan berarti tidak ada, makanya perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Dengan itu nanti sholawat itu menjadi asbab engkau akan berjumpa dengan seorang murabbi ruh. Akhirnya saya dijumpakan dengan Syekh Ahmad Sahibul Wafa. Bukan berarti kita menafikan guru-guru yang lain. Kita disuruh mencintai para ulama, jangan membenci ulama sejaman, jangan menyalahkan pengajaran orang lain, dan banyak tambih-tambih yang mesti kita pegang. Apa itu tambih? Tambih itu hasil dari pengamalan para ikhwan dan akhwat thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah, pondok pesantren Surya Layak. Mungkin tidak terlalu banyak yang dapat saya sampaikan para guru-guru, para ustadz. Mohon maaf sambil kita menghadiahkan Fatihah kepada Syekh Zaini bin Abdul Ghani bertepatan dengan haul beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan berkah dalam hidup kita semua. Cucu kita dijadikan oleh Allah anak yang saleh dan salehah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan semoga kelak berguna bagi nusa bangsa dan agamanya dengan berkah para aulia Allah, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin qaddasallahu sirrah, Syekh Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu an, para aulia Allah minal masyriq minal masyriq ilal maghrib bisirrin nabi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد في الآخرين. صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا وصحبه سيدنا رسول الله أجمعين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ij'alna ya Maulana li alaika adh-dhakirin wa li ni'matika asy-syakirin wa ala qada'ika wa balaika wa qadarika min as-sabirin min halalil marzuqin wa lil haram wasallim fil jinani wa na'imin wa lin naradin qa'idin wa li wajhika wa nabiyika sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya الناظرين متمتعين. ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سير الحلال ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كذا ولا سبيلا. واسقنا اللهم على كراتنا هذه وغيرها ثوبا جزيلا واجرا منك عظيما وتتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم وما فعلناه من الخيرات هادية توصلها إلى حضرة حبيبنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سيد أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سيد أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسند الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Qara'naha huna bisababihi mathalan al-Qur'an al-'azim li'ajlihim wa jihadihim lana ta'alamu bihi bi'asma'ihi ya Maulana Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa darabaha min amwadil muslimina kaffatan 'ammatan man lahum muzair wa la zaira lahum. Allahumma arhamil jami'a birahmatika wasqina wa iyyahum li fasihi jannati wa ma'ali ridwani wa dari karamatika ya arhamar rahimin. Allahumma jibrin kisalana wa bi'indika lana ukhti bisalihati a'malana wa 'ala al-imani wal islami jam'an tawfana wa tarawdin 'anna wa la tuhina Allahumma fi ghafla wa la ta'khudhna 'ala dhirrah wa ij'al akhira kalamina min ad-dunya 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ahyina 'alaiha ya hayyan mithna 'alaiha ya mumit wa 'asna 'alaiha min quburina ib'id وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ثم الى روح ابي وخان من النبي المرسلين والى الملائكه المقربين والمقربين والشهداء والصالحين ولكل واصحاب كل ولا روح ابينا ادم ومن حواء ومن تنسل بينهم الى يوم الدين. ثم الى روح ابي المعلوس بيكه الباقي وامه المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الى روح الشيخ زين بن عبد الغني وجميع اولياء الله من المشرق والمغرب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضات من رياض الجنان. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. اللهم انفعنا وارفعنا ببركة علومهم. اللهم انفعنا وارفعنا ببركة علومهم. اللهم انفعنا وارفعنا ببركة علومهم. اللهم انزل عليهم الرحمة والنعمة. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سر النبي سر الفاتحة. Para ikhwan dan akhwat jamaah yang dirahmati Allah,
beberapa undangan. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhirnya mohon maaf. Wallahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.